Tuhan atau Mamon. Hidup di tengah-tengah dunia yang kini semakin hari semakin mengedepankan materi, tentu memiliki tantangan tersendiri. Prestis dan harga diri manusia mulai melekat dengan materi yang ada pada kita. Nilai dan kemajuan positif ditentukan semata-mata hanya dengan jumlah materi dan harta benda yang dimilikinya. Materialisme begitu menyolok pada era sekarang ini. Dimanapun kita berada, materialisme mulai bangkit dan siap menerpa siapapun. Bagaimana respon Alkitab soal fenomena ini? Materialisme berarti kesibukan atau ikatan dengan hal-hal yang bersifat materi daripada hal-hal yang intelektual atau rohani. Jika seseorang Kristen begitu sibuk dengan hal-hal yang bersifat materi, tentu hal ini tidak bisa dibenarkan. Hal itu tidak berarti kita tidak boleh memiliki benda kepemilikan, tetapi obsesi dengan ingin memperoleh terus-menerus mendambakan materi merupakan hal yang berbahaya bagi orang Kristen. Ada dua alasan masuk akal mengenai hal ini. Yang pertama, ikatan apapun obsesi atau tergila-gila dengan hal selain Allah adalah dosa, dan hal ini tidak menyenangkan hati Allah. Firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan kembali dengan ditegaskan oleh Tuhan Yesus sebagai bagian pertama dari hukum yang terutama dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Oleh karena itu Tuhan adalah satu-satunya hal yang senantiasa berada di dalam kesibukan kita. Dia sendiri yang layak menerima perhatian, kasih, dan pelayanan kita. Untuk memberi diri kita selain kepada Tuhan merupakan penyembahan berhala. Yang kedua, saat sibuk berurusan dengan dunia materi, kita akan mudah tergoda dan ditarik oleh tipu daya kekayaan. Kita akan mengira jauh lebih bahagia atau mapan atau puas jika kita memiliki bagian lebih daripada yang selama ini kita miliki. Ini merupakan kebohongan yang besar dari iblis. Ia ingin untuk mengejar hal yang sebenarnya ia tahu tak akan memuaskan kita, supaya kita terus-menerus disibukkan untuk tidak mengejar satu-satunya hal yang memuaskan, yaitu Allah sendiri. Lukas pasal 16 ayat 13 mengingatkan kita bahwa kita tidak mungkin melayani dua tuan, Mamon dan Tuhan. Kita harus melihat diri kita sendiri, berpuas diri atau semua berkat yang Allah sediakan bagi kita. Materialisme merupakan hal yang berlawanan dengan berpuas diri. Hal itu membuat kita untuk terus mengejar harta, sembari terus mengingatkan kita bahwa ini jawaban dari segala kebutuhan dan mimpi kita. Alkitab memberitahu bahwa hidup orang tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15. Namun sebaliknya kita harus carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Menjaga diri dalam perspektif Allah memampukan kita mengedepankan prinsip ilahi dalam kehidupan kita. Terlepas dari fakta materialisme memang berkuasa atas dunia ini, sebesar apapun kuasa materialisme, jika Tuhan diutamakan, kita tidak akan terpancing dengan tipu daya materialisme. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin.